Kusuma dan teman-teman semuanya, perkenalkan saya Anindya Meliadara, absen 1 dari kelas 10-6. Jadi pada video kali ini, saya akan menganalisis mengenai teks yang ada dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama adalah teks negosiasi, yang kedua adalah teks biografi, dan yang ketiga adalah teks puisi. Jadi yang pertama adalah teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi proses tawar-menawar yang bertujuan agar mencapai kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam teks negosiasi yang saya miliki, saya akan menganalisis strukturnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah orientasi, di mana ditandai dengan sapaan di awal, di mana Kadek mengucapkan selamat pagi kepada Noval, dan Noval mengucapkan selamat pagi juga kepada Kadek. Lalu yang kedua adalah permintaan, di mana Kadek bertanya kepada Noval, kamu tahu nggak di mana membeli tas laptop yang bagus? Itu ada permintaan. Terus selanjutnya adalah penawaran, di mana Noval memberikan harga Rp100.000 lalu ditawar oleh Kadek sebesar Rp80.000. Selanjutnya adalah penyetujuan, di mana Kadek menyetujui membeli tas laptop dari Noval sebesar Rp90.000 dan diakhiri dengan ucapan terima kasih dari Noval terhadap Kadek dan dibalas dengan sama-sama oleh Kadek. Selanjutnya saya akan menganalisis mengenai kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Yang pertama adalah kalimat langsung yang ditandai dengan adanya tanda petik yang menyatakan bahwa kalimat tersebut langsung diucapkan oleh tokoh yang ada di dalam teks negosiasi. Ditandai dengan tanda petik yang ada di sini seperti Kadek yang mengucapkan selamat pagi kepada Noval, selamat pagi Val, dengan tanda kutip 2, tanda petik 2, berarti itu adalah kalimat langsung. Selanjutnya adalah promina atau kata ganti yang ditandai dengan Kadek yang berkata, Anda tahu di mana. Anda adalah kata ganti atau promina yang menggambarkan Anda itu adalah Noval. Nah, selanjutnya Noval menjawab, saya tidak tahu, berarti saya menunjukkan pada dirinya Noval yang tidak tahu di mana tempat membeli tas laptop yang bagus. Nah, selanjutnya adalah kalimat persuasif yang tujuannya adalah untuk mengajak atau mempengaruhi agar Kadek membeli tas laptop dari Noval. Ditandai dengan adanya kata yang warna hijau. Yang warna hijau, tas laptopnya bagus, bahannya kuat, desainnya sederhana, dan bermerek, sambil memberikan tas laptopnya dan juga menarik-narik tas laptopnya. Nah, itu kata persuasif yang disampaikan oleh Noval kepada Kadek agar Kadek mau membeli tas laptopnya. Nah, selanjutnya adalah tuturan pasangan yang ada tanya jawab. Di sini baiklah, harganya berapa Val? Rp100.000 Dek. Itu merupakan tanya jawab yang ditanya oleh Kadek kepada Noval dan dijawab juga oleh Noval. Selain itu juga tuturan pasangan ada penawaran dan penyetujuan, di mana penawaran terjadi pada dialog Kadek. Ada yang di atasnya merah. Kadek bilang masih mahal, 80.000 ya. Itu adalah termasuk penawaran yang diajukan Kadek kepada Noval, di mana penyetujuan, di mana Noval menjawab, tidak bisa Dek, kayak saya membelinya dengan harga Rp100.000, jadi untung saya jual Rp90.000. Lalu disetujui oleh Kadek, baiklah, saya membeli sebesar Rp90.000, ini uangnya. Itu adalah termasuk tuturan pasangan. Dan yang terakhir adalah kalimat deklaratif dan kalimat interrogatif. Kalimat deklaratif ditandai dengan akhiran yaitu tanda titik, dan kalimat interrogatif ditandai dengan akhiran yaitu tanda tanya. Dimana di sini contohnya, emang desain sederhana seperti yang saya inginkan, tapi benarkah bahannya kuat? Kata Kadek bertanya, berarti itu adalah kalimat interrogatif. Lalu dijawab dengan Noval, benar, akan saya tunjukkan, titik, berarti itu adalah kalimat deklaratif. Contoh lainnya, wah mahal sekali, tidak bisa kurang, itu tanda tanya dari Kadek kepada Noval. Itu adalah kalimat interrogatif dan dijawab oleh Noval,
100.000 rupiah dek, tanda titik. Berarti itu adalah kalimat deklaratif. Selanjutnya adalah teks biografi, di mana teks biografi adalah teks narasi yang mengulas riwayat hidup dari seseorang, biasanya adalah orang yang terkenal, yang ditulis oleh orang lain, yang berisi fakta tentang riwayat hidup dari tokoh terkenal yang ada di dalam teks biografi tersebut. Selanjutnya adalah menganalisis struktur dari teks biografi. Yang pertama adalah orientasi, yaitu ditandai dengan adanya latar belakang kehidupan Kartini dan juga berisi mengenai kelahiran dan juga keterbatasan pendidikan dari Raden Ajeng Kartini karena adanya adat yang harus ditaati pada masa itu. Nah, yang kedua, struktur dari teks biografi adalah reorientasi, yaitu di teks berisi akhir dari perjuangan Kartini serta warisan-warisannya dan tulisan-tulisannya yang dikumpul menjadi satu menjadi buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Selanjutnya saya akan menganalisis mengenai ide pokok yang ada di teks biografi Raden Ajeng Kartini. Untuk tulisan-tulisan atau kata yang berwarna kuning adalah inti dari setiap paragrafnya. Yang pertama, untuk ide pokok di paragraf pertama, yaitu Kartini tidak diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan karena harus dipingit. Dan juga untuk mengisi waktunya, untuk mengatasi kesedihannya, Kartini mengisi waktunya dengan membaca buku. Nah, untuk paragraf kedua, ide pokoknya, kegemaran membaca membuat Kartini memiliki pemikiran lebih maju tentang pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Dan juga Kartini mulai berusaha untuk memajukan kaum perempuan pada masa itu. Untuk paragraf ketiga, Kartini mendapatkan beasiswa ke Belanda tetapi tidak sempat untuk melanjutkan pendidikannya, dan setelah menikah Kartini berjuang untuk memajukan wanita di Indonesia dengan mendirikan sekolah-sekolah di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Untuk paragraf keempat, ide pokoknya, setelah Kartini wafat, surat-suratnya dibukukan dan menjadi satu dan diberi judul Door Tenis Tot Light, yang artinya habis gelap terbitlah terang. Selanjutnya saya akan menganalisis mengenai teks puisi, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Yang pertama adalah unsur fisik, adalah unsur yang dapat kita amati secara langsung. Nah, untuk unsur fisik pada teks yang saya miliki itu berjudul Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Darmono, di mana yang pertama adalah tipografi. Di dalam teks puisi ini memiliki 3 bait dan setiap baitnya memiliki 4 baris, dan juga di setiap baris suku katanya tidak lebih dari 11 suku kata. Nah, untuk diksi, pilihan kata oleh Sapardi Djoko Darmono ini adalah kata-kata yang menunjukkan kedalaman makna dari Hujan Bulan Juni. Kata-katanya kuat, tabah, bijak, arif, dan ketiganya dibandingkan oleh Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni, tak ada yang lebih bijak dari Hujan Bulan Juni, dan tak ada yang lebih arif dari Hujan Bulan Juni. Nah, untuk yang ketiga adalah imaji atau citraan. Yang pertama adalah secara visual atau menggunakan indera penglihatan, yaitu ada pada bait yang pertama, kepada pohon yang berbunga itu. Kondisi pohon yang berbunga dapat kita ketahui dengan indera penglihatan, yaitu melihat bahwa pohon itu berbunga. Selanjutnya adalah dari pendengaran, juga ada dalam bait pertama di baris ketiga, dirahasiakannya rintik rindunya. Rintik merupakan bunyi yang dapat kita
dengar melalui indera penglihatan. Jadi dirahasiakannya rintik rindunya adalah citraan di indera pendengaran. Selanjutnya adalah majas atau gaya bahasa, di mana yang pertama adalah majas repetisi, ditandai dengan perulangan kata tak ada yang lebih di masing-masing di kalimat pertama di masing-masing bait. Selanjutnya adalah majas repetisi dari bait pertama, kedua, dan ketiga, di mana masing-masing baitnya itu memiliki kalimat dari hujan bulan Juni, karena semuanya dibandingkan oleh hujan bulan Juni seperti yang ada di dalam diksi. Nah, selanjutnya adalah majas personifikasi, yaitu seolah-olah hujan bersifat tabah, bijak, dan juga arif. Karena hujan adalah benda mati, lalu disimbolkan di dalam puisi hujan bulan Juni ini seperti hujan itu tabah, bijak, dan juga arif. Selanjutnya adalah rima dan irama yang ada pada puisi hujan bulan Juni. Kalau untuk rima dan irama atau verifikasi, ada perulangan bunyi N yang terdapat pada baris hujan bulan Juni. Masing-masing kata dalam baris tersebut mengandung huruf N. Hujan mengandung huruf N, bulan mengandung huruf N, dan Juni juga mengandung huruf N. Selanjutnya adalah perulangan bunyi R yang terdapat pada baris dirahasiakannya rintik rindunya, di mana masing-masing kata, rahasia, rintik, rindu sama-sama diawali oleh huruf R. Selanjutnya adalah perulangan bunyi R juga yang terasa pada dua baris akhir dari teks puisi hujan bulan Juni, yaitu dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Jadi lebih terasa karena berada di bagian akhir dari puisi hujan bulan Juni karya Sapardi Djoko Darmono. Selanjutnya adalah kata konkret, yaitu yang pertama ada pohon. Kalau di dalam teks kepada pohon yang berbunga itu mewakili manusia yang diam saja tapi indah. Yang dimaksud dengan pohon di sini adalah suatu yang dirindu dan berbunga, sesuatu yang dirindu dan indah. Meskipun tidak bergerak, tapi mampu menyerap rindu. Karena pohon itu mewakili manusia yang kita rindukan, misalnya seorang yang kita rindukan. Terus selanjutnya adalah bunga yang mewakili perempuan, karena bunga itu cantik. Selanjutnya adalah hujan. Hujan mewakili manusia yang terjatuh, karena jatuhnya di bulan Juni berarti jatuh berkali-kali dan tidak pada tempatnya. Karena Juni biasanya musim kemarau, karena ini hujan bulan Juni, harusnya Juni itu musim kemarau bukan musim hujan. Jadi jatuhnya si manusia ini tidak sesuai pada tempatnya, tidak terekspektasi bakal jatuh di bulan Juni, karena hujan tidak seharusnya jatuh di bulan Juni. Selanjutnya saya akan menganalisis unsur batin dari teks puisi yang sama, yaitu teks puisi hujan bulan Juni. Yang pertama adalah tema. Jadi tema dari puisi hujan bulan Juni ini adalah cinta yang terpendam dan tidak terungkapkan. Meskipun cintanya tak terungkapkan, sang manusia atau kita analogikan sebagai hujan tetap tabah, arif, dan juga bijaksana. Meskipun ia membiarkan keadaan menghapus jejak atau cintanya di jalan atau kehidupan, dia ragu akan mengungkapkan atau tidak. Jadi dia membiarkan cinta itu terus ada dan akhirnya diserap melalui akar pohon yang berbunga. Artinya diserap dan diketahui secara sembunyi-sembunyi oleh wanita yang dicintainya. Jadi diketahui secara sembunyi-sembunyi itu dianalogikan dengan akar yang tersembunyi di dalam tanah, dan juga
wanita yang dicintainya dianalogikan sebagai pohon yang berbunga. Selanjutnya adalah perasaan. Pada puisi ini, perasaan orang yang sabar meskipun harus memendam apa yang dia rasakan, dan juga ada kesabaran karena tampak dari kata tabah, bijak, arif, dan juga dia ragu hingga akhirnya menghapus jejak-jejaknya. Selanjutnya adalah nada. Nada dalam puisi ini adalah kegetiran karena menunjukkan penggunaan huruf R yang berulang-ulang dalam puisi. Pilihan katanya juga digunakan untuk menunjukkan bahwa penyair, yaitu Sapardjoco Darmono di dalam teks puisi ini, memiliki keraguan yang ada dalam dirinya, hingga dia memilih untuk diam dan memilih untuk mencintai dalam diam sebelum akhirnya diserap oleh akar pohon yang berbunga, diketahui secara sembunyi-sembunyi oleh wanita yang ia cintai. Selanjutnya adalah amanat dari teks puisi Hujan Bulan Juni. Jadi yang pertama, semua orang harus memiliki sifat arif, tabah, bijak, meskipun segala sesuatu tidak selalu seperti apa yang kita ekspektasikan, seperti apa yang kita harapkan. Lalu juga semua hal yang kita inginkan tidak dapat kita raih dengan mudah sebelum adanya usaha untuk meraih hal tersebut. Nah, sekian analisis teks dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian yang saya ucapkan selama menganalisis teks. Saya tutup dengan terima kasih.